Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa beberapa saham perbankan yang dipangkas outlook-nya oleh Moody's dan terpantau hari Jumat terkoreksi. Bagaimana potensi saham-saham ke depannya, apakah masih menarik untuk kita coba entry? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru yang diupload setiap harinya. IHSG pada perdagangan hari Jumat kembali terkoreksi turun 2% karena memang Moody's memangkas outlook dari bursa kita. Dan ternyata Moody's juga melakukan pemangkasan outlook untuk 5 bank jumbo Republik Indonesia. Jadi jika kita baca di sini sekilas bahwa 5 saham itu atau 5 emiten bank yang diturunkan outlook-nya adalah Mandiri, BBRI, BBNI, BBCA, dan BBTN. Perubahan outlook menjadi negatif terutama dipicu oleh outlook negatif peringkat kredit Indonesia di level Baa2. Moody's menilai terdapat peningkatan risiko terhadap kredibilitas kebijakan pemerintah. Hal ini tercermin dari kebijakan yang makin sulit diprediksi, koordinasi kebijakan yang kurang konsisten, serta komunikasi kebijakan yang dinilai kurang efektif dalam 1 tahun terakhir. Jadi merupakan sentimen negatif yang membuat kemarin banyak yang panic selling dan IHSG turun kembali di bawah 8.000. Sekarang kita lihat dulu secara teknikal bagaimana potensi saham-saham perbankan kita ini. Bisa kita lihat untuk BBRI, secara teknikal semua sudah mulai membaik, walaupun cara tren masih belum oke karena masih tertahan di garis EMA 150. Jadi bisa kita perhatikan sebelumnya sempat menyentuh zona support di 3.500, BBRI bisa bertahan dari rebound, tapi minggu ini tetap masih gagal break garis EMA 150 di harga 3.860. Dan pada penurunan hari Jumat turun 1% lebih ke 3.780 membuat BBRI saat ini mencoba untuk kembali turun di bawah garis EMA 50 di sekitar harga 3.780 ini. Jadi untuk BBRI secara teknikal memang saat ini masih belum begitu oke. Dan hati-hati apabila ternyata minggu depan masih lanjut turun di bawah garis EMA 50. Karena cara pergerakan akan downtrend lagi dengan target penurunan terdekat di sekitar 3.680 sampai 3.700, sama target penurunan lebih jauh tetap kembali mengetes 3.500 sampai 3.600. Sekarang kita coba lihat di broker summary-nya. Di broker summary jika kita perhatikan asing hari Jumat kembali keluar dengan jumlah lumayan besar setelah sempat masuk pada tanggal 4 dan tanggal 5. Dan di broker summary juga terpantau ini ada distribusi. Jadi karena masih ada distribusi, hati-hati ada potensi untuk kembali melemah. Tapi karena saat ini garis EMA 50 masih berupa support, kita masih bisa coba hold untuk teman-teman yang mungkin sudah punya di harga bawah selama minggu depan masih bisa bertahan di garis EMA 50. Tapi perlu saya pertimbangkan take profit dulu apabila ternyata BBRI gagal bertahan. Satu, apabila mau entry coba tunggu lagi di bawah di support lebih kuatnya. Tapi secara teknikal ingat BBRI saat ini masih belum oke selama masih belum berhasil naik di atas garis EMA 50 150. Sekarang kita lihat saham BBCA. BBCA bisa kita lihat secara teknikal hampir mirip dengan BBRI. Sebelumnya sempat bertahan dari rebound dari 6.600, mulai membentuk high low, tapi mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 yang saat ini sekitar harga 7.925 ini masih gagal break. Hari Jumat juga terkoreksi turun 1% lebih ke 7.675. Dan jika kita lihat untuk support terdekat saat ini ada di 7.500. Jadi untuk BBCA apabila teman-teman saat ini masih hold, misalnya masih bisa coba di hold selama masih kuat di atas 7.500. Selama masih kuat di atas 7.500 minimal ini masih belum membentuk lower low. Jadi masih ada potensi untuk melanjutkan high low-nya. Dan untuk BBCA jika kita perhatikan di broker summary-nya, asing juga terpantau keluar setelah 1 minggu ini sempat masuk kembali. Tapi jika kita perhatikan di broker summary, penurunan 1% ini ternyata ada akumulasi. Jadi untuk BBCA apabila teman-teman ingin coba pantau dan entry pun masih bisa coba dipantau, tapi untuk entry lebih oke wait and see di sekitar 7.500. Apabila masih bisa bertahan dari rebound baru coba ikut entry. Dan karena cara teknikal saat ini masih belum oke dan masih berada di bawah garis EMA 50 150, Musa bisa pertimbangkan jadikan garis EMA 50 dan garis EMA 150 untuk target swing apabila BBCA secara base rebound tetap kesulitan untuk naik di atas garis EMA ini. Atau hold saya terus selama BBCA tidak turun di bawah 7.500 dengan target lebih jauh di atas garis EMA 50 150 di sekitar 8.500. Tapi sama seperti BBRI, selama belum berhasil break kedua garis EMA ini secara teknikal ini masih belum oke.
sehingga cara pergerakan masih akan sideways cenderung downtrend jika gagal break kedua garis EMA. Sekarang kita coba lihat Mandiri. Mandiri jika kita perhatikan secara teknikal, saat ini sudah mulai reversal dari downtrend menuju uptrend. Dan secara taktikal lebih oke daripada BBRI dan BBCA. Bisa kita lihat sebelumnya juga sempat terkoreksi di bawah garis EMA 50-150, sempat turun mendekati harga 4000, tapi setelah itu berhasil bangkit dan hari Jumat masih bisa bertahan di 5050. Jadi secara teknikal garis EMA 50-150 di sekitar 4870 ini sudah terkonfirmasi break, ini sudah berubah jadi support. Saat ini Mandiri masih mencoba untuk break resisten psikologisnya di 5000. Jadi 5000 walaupun saat ini sudah terlewati, secara candle ini belum terkonfirmasi break. Tapi cara pergerakan Mandiri saat ini sudah mulai membaik. Dan bisa kita lihat di sini beda dengan BBCA dan BBRI, asing dalam beberapa hari terakhir mulai masuk. Dan pada pedagang hari Jumat, asing masih masuk dengan jumlah yang lebih besar daripada sebelumnya. Jadi Mandiri secara taktikal lebih membaik, secara inflow juga lebih oke. Dan jika kita perhatikan di broker summary ini juga masih ada akumulasi. Jadi untuk Mandiri, apabila teman-teman saat ini masih hold, misalnya masih layak untuk coba di hold, secara teknikal ini masih oke. Apabila teman-teman mau jadikan garis EMA 50-150 atau 4800 untuk trail stop juga misalnya masih oke. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau dan entry saham Mandiri, untuk saat ini bisa wait and see. Secara candle belum terkonfirmasi break 5000, teman-teman bisa coba pantau di 5000. Apabila Mandiri 1 minggu ke depan ini terkonfirmasi break, bisa buy on breakout dengan target swing terdekat di 5200 sampai 5300. Jika ternyata gagal break dan melemah, misalnya masih bisa coba tunggu di sekitar 4800 sampai 4850 untuk entry di harga bawah apabila Mandiri terkoreksi tapi masih bisa bertahan di support ini. Sekarang kita lihat BBNI. BBNI bisa kita lihat secara teknikal juga dari sebelumnya memang sudah oke, karena bisa kita lihat dari Januari pertengahan BBNI sudah berhasil break garis EMA 50-150. Tapi pada saat mencoba break 4600 BBNI gagal break, bisa kita lihat terkoreksi ke garis EMA 150. Secara candle ini tidak terkonfirmasi break walaupun sempat turun menyentuh 4000, dan bisa kita lihat secara berhasil rebound kembali mencoba break 4600, BBNI masih gagal dan hari Jumat terkoreksi turun 0,88% ke 4530. Tapi BBNI secara teknikal salah satu yang masih oke walaupun IHSG dalam beberapa hari terakhir atau 1 minggu terakhir ini turun sangat dalam. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk saham BBNI, asing masih terus keluar. Jadi ini yang menarik, walaupun asing terus keluar secara teknikal BBNI masih oke. Dan jika kita lihat di broker summary sebenarnya ini tidak ada distribusi besar walaupun bergerak turun. Jadi untuk BBNI apabila saat ini teman-teman masih hold, misalnya masih bisa coba di hold. Tapi untuk teman-teman ingin coba pantau dan entry lebih oke, misalnya coba tunggu kembali di sekitar garis EMA 50-150. Jadi garis EMA 50 saat ini di sekitar 4400, garis EMA 150 di sekitar 4350. Jadi lebih oke tunggu terkoreksi kembali ke target harga ini, apabila masih bisa bertahan dari bawah baru coba ikut entry. Tapi untuk BBNI memang saat ini takutnya ada pola double top di sini. Apabila ternyata BBNI lanjut turun mengetes garis EMA 50-150 ternyata jebol sebagai entry, kayaknya ada potensi itu double top dan mulai reversal dari uptrend menuju downtrend. Tapi selama masih kuat di atas garis EMA 150 tentu masih mau hold, masih bisa coba di hold. Dan target swing untuk saat ini tetap di sekitar 4600, kan saat ini masih berupa resisten kuat. Selanjutnya BBTN juga bisa kita lihat secara teknikal juga ini salah satu saham yang hampir mirip dengan BBNI, masih kuat di atas garis EMA 50-150. Jadi pada saat mengetes bisa kita lihat masih bisa bertahan dari rebound kembali. Hari Rabu naik tinggi mencoba break 1330, ternyata gagal break. Hari Jumat kembali terkoreksi turun 3% ke 1280. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk saham BBTN, asing masih masuk walaupun turun 3%. Dan di broker summary juga terpantau ini malah ada akumulasi. Jadi menurut saya menarik, koreksi ini menurut saya kesempatan untuk kita coba pantau di harga bawah kembali untuk entry di support. Karena penurunan 3% ini tidak ada distribusi, bisa saja hanya profit taking atau pullback sementara karena sebelum sudah naik lumayan tinggi. Jadi untuk saat ini BBTN misalnya lebih oke, coba tunggu terkoreksi lanjutan ke sekitar 1250 sampai sekitar 1200. Apabila BBTN terkoreksi ke target harga ini masih bisa bertahan dari rebound, misalnya masih menarik untuk coba entry. Lebih oke lagi apabila memang bisa dapat di sekitar 1200. Tapi saat ini memang 1250 masih berupa support yang lumayan kuat untuk sampai BBTN.
Karena sebelumnya merupakan resisten kuat. Jadi kita lihat di support mana BBTN bisa bertahan dari rebound. Apabila mengetes support bisa bertahan dari rebound, Musa masih menarik untuk coba entry untuk swing dengan target terdekat di 1300. Atau hold saya terus selama BBTN tidak turun bawah 1200 dengan target lebih jauh di sekitar 1350 sampai 1400. Kan secara teknikal BBTN untuk teranjang menengah saat ini masih oke. Sebelum saya lanjut analisa saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.